kasih Pak Eko Tenaga Gubernur, Wakil Kepala Dinas Koperasi UMKM yang kami hormati, ketua dan pengurus himpunan nelayan Bulai Tengah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok atau paguyuban nelayan Kota Palu yang hadir pada kesempatan ini, hadirin peserta pertemuan yang sama saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, kesehatan hadir dalam rangka satu pertemuan yang tentunya sama-sama kita anggap bahwa ini juga penting buat termasuk saya maupun apalagi bapak ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, saya tanya tadi kepada beliau, Pak Ketua, pemerintah Kota Palu diundang nggak pada hari ini? Sedianya diundang. Saya ini orang yang saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi kepala dinas provinsi. Nah, saya dari bawah, Pak. Saya pernah camat, saya pernah kepala dinas di kabupaten. Saya terus terang saja, kalau ini tahu persis, Pak Ridwan Tarik tahu saya masih, Pak Agus tahu saya masih camat di Togean. Kalau orang datang, biar kepala BKSDA dan juga kepala Taman Nasional Walarindo datang, kalau tidak melapor di kecamatan, itu saya marah sekali. Saya bilang ini, syukur-syukur alhamdulillah selamat sampai di pulang Palu. Tapi kalau tenggelam tidak lagi yang susah. Kan? Kebetulan waktu itu kan saya di pulau, Pak. Sama dengan persoalan ini. Sedianya pemerintah Kota Palu tahu, karena kami mengunjung bapak semuanya berkumpul adalah masyarakat Kota Palu. Yang apalagi tadi persoalan koperasi yang tergabung dalam pembinaan pemerintah Kota Palu. Demikian hanya juga instansi yang membina, institusi yang membina masyarakat nelayan, yang itu Dinas Penanaman Pangan, Kelautan, negara-negara itu kita namanya. Pokoknya yang begitu, bukan Dinas Kelautan Perikanan, dia Dinas apa gitu, Pangan, Kehutanan segala macam, Kota Palu kira-kira rencananya itu. Sedianya diundang. Untuk apa? Untuk mendengarkan persoalan ini. Bicara tambatan perahu. Bicara tambatan perahu bukan dalam kewenangan kami. Dinas Perikanan Provinsi Kelautan Perikanan itu membuat dermaga pelabuhan perikanan. Konstruksinya itu pelabuhan PPI Donggala, Parambi, mana lagi? Kemudian yang ada di Bogotua, yang ada di Pagimanan, yang ada di Manto, Koromodale, itu tugas kami. Tambatan perahu itu bukan tugas kami. Itu tugas adalah kabupaten atau pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu suka dia mau bikin dermaga, mau bikin tambatan perahu. Pokoknya apa yang dia suka bikin dia bikin. Gitu. Makanya seperti ini. Kebetulan dia berkaitan dengan kebutuhan daripada nelayan. Kenapa ada tambatan perahu? Karena ini ditanggul semua. Kenapa sampai ada konsep tambatan perahu itu? Karena ditanggul semua. Saya mau tanya sebelum saya lanjut. Bapak-bapak punya nelayan desusu, dia punya perahu sekarang di mana? Di desusu itu atau di mana? Nelayan tadi saya masuk. Karena mutar di desusu saya tempat. Tidak, bukan persoalan yang bertambah ini. Maksudnya sampai sekarang bukan nelayan. Dulu di Talise. Di Besusu. Dulu di Besusu di Besusu. Waktu itu belum gempa. Iya. Jadi saya kasih sampaikan, kenapa ada tambatan perahu? Karena tambatan perahu itu adalah kompensasi apa namanya? Karena ada tanggul gitu kan. Ada dibangun tanggul untuk pengamanan area ini semua. Sampai ada apa namanya permintaan segala macam itu dari pemerintah. Oke deh kalau begitu buatkan tambatan perahu.
Kira-kira seperti itu. Sehingga lere, apa lagi? Silae, kemudian sebagian celai ya, kemudian talise, mungkin juga sebagian besusu. Mungkin teman saya, kepala bidang saya, Pak Edo itu, Pak Edwan, sudah menyampaikan persoalan titik-titik koordinat penempatan hambatan perahu. Kami punya kewenangan. Waktu di DJP ini reklamasi belum ada kewenangan dinas provinsi, belum. Nah di tahun 2017, 2018 itu mulai ada kewenangan. Karena kami diberikan oleh pemerintah pusat menyusun RZBP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sehingga di situ itu terbitlah peraturan daerah nomor 10 tahun 2017. Masuk dalam tahapan kita mensosialisasikan, tahapan kita untuk perbaikan, tahapan kita untuk mendata dan sebagainya ke depan 2018. Kira seperti itu. Nah, olehnya itu yang terjadi adalah apa tidak punya kewenangan. Nah, kewenangan kita kemarin itu sampai BWS juga sempat tidak paham, belum paham dengan persoalan RZBP 3K. Nanti kami berikan pemahaman sehingga dia baru keluar izinnya di Bintanggur itu. Tapi izinnya itu adalah di mana area-area yang memanfaatkan ruang laut, Nah itulah rangkai tadi saya rangkai di lere, di susu, bagaimana yang ditambahkan perahu, bagaimana yang terbaik. Didesain lah itu. Didesain, minta izin lagi ke kita, maksudnya minta pertimbangan teknis ke kita. Nah, kami berharap bahwa itu adalah pertimbangan teknis sudah jelas dengan pemerintah kota, dengan semuanya. Kami teruskan ke tingkat pusat dan disetujui oleh oleh pusat. Nah, mungkin Pak Edward juga sudah jelaskan di sini. Kenapa di disusul itu? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami juga sekarang lagi merevisi RZBP 3K akibat gempa karena ada terjadi perubahan pola ruang yang ada di Teluk Palu ini. Nah, contoh, mau ditaruh di mana itu disusul punya tambatan perahu. Kalau mau dilihat dari ujung sana semuanya curang. Iya kan? Mau ditimbun lebih banyak tanggalan ke bawah daripada itu. Silakan kalau mau lihat, kalau ada orang bilangnya lagi memang curang. Nah, mungkin itu adalah hal-hal jadi pertimbangan lain sebagainya sampai terjadilah bahasa kompensasi dengan bahasa yang kemarin. Saya tidak mau tambah itu ya. Saya tidak mau ulang persoalan kompensasi dan itu sudah komitmen dengan BWS. Itu yang pertama saya ingin sampaikan bahwa ini menyangkut persoalan kewenangan provinsi dan persoalan kewenangan kabupaten. Jadi hambatan perahu bukan kewenangan pemerintah provinsi. Oleh itu kami hanya biasa diberikan saran pertimbangan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hal yang tadi ini saya catat sedikit Pak. Berkaitan dengan penyampaian dari Bapak Ibu sekalian, tentunya juga persoalan koperasi sudah dijawab. Tentunya koperasi ini bagian kewenangan, tapi mungkin ada solusi. Tapi ada tadi ujung-ujungnya tadi karena keterbatasan pemerintah provinsi sehingga dana untuk misalnya untuk memberikan stimulus terhadap koperasi itu ditiadakan seperti itu kira-kira. Dan itu sudah begitu memang kalau tadi keuangan tidak memungkinkan, kalau seperti itu. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari tenaga ahli gubernur yang berkaitan. Kemudian yang selanjutnya saya kira kalau pelatihan ibu-ibu, saya cuma mau tanya, ibu-ibu sudah pernah ikut pelatihan pencabutan banteng bebas duri? Ada belum?
duri, jadi ada namanya kalau kita punya kuda itu bageri, bandeng bebas duri. Nah, saya Ada bandeng sini Pak, ikan palagi Pak. Bandeng di di kolam dia. Tapi kalau pelatihannya saya yang tanggung semua, makanya itu kan. Jadi kita tolong ya, tolong saja. Saya tidak mau cari orang, dari pengaruh permohonan saya. Kalau ada permohonan saya bingung juga, saya tidak boleh gitu. Kita mau cari pelatihan kalau tidak ada permohonan. Pengirim. Yang Abon. Ini juga berkaitan. Saya mau sampaikan. Saya juga pernah dengar namanya koperasi jalan. Ada ya? Jalan apa? Ada. Jalan. Jalan. Jalan atau tidak jalan? Kalau lebih banyak jalan, bukan tidak jalan. Ya kan? Nah itulah. Kira-kira kita berpengalaman bercermin dengan kondisi koperasi yang seperti demikian. Kenapa tidak jalan? Mungkin urusannya, mungkin modalnya, mungkin berkendak di mana dan sebagainya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga ini berkaitan dengan hal bantuan kelautan dan perikanan. Terus terang saja, kalau saya mau datang, rindu bantuan di Teluk Palu dari NGO, ya kan, dari pemerintah Kota Palu yang kita fasilitasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat luar negeri, NGO. Iya, pasca gempa, iya kan, itu kan dalam rangka untuk penanggulangan pasca gempa yang ada di masyarakat lainnya, sampai di Tondo, sampai di Mamboro, Lili, sampai di Pasir Bahat. Tapi saya tidak bawa data, yang bilang banyak. Itulah, jadi itu yang saya perlu sampaikan. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan tetap menyampaikan melaksanakan pembinaan kepada cuma memang beda kita nih Pak. Saya terus terang saya anak pulau Pak. Saya anak pulau, lahir di Krakatau Pemigo di Pulau Natuna. Sama Pak, kita orang masyarakat. Kita ini masyarakat Sulawesi bukan petarung di laut. Bukan petarung di laut. Kita orang punya perahu itu kelas 2 orang, kacing 5 PK, 9 PK, begitu kan? Dulu kelas dahulu. Beda dengan teman-teman saudara kita nelayan yang ada di misalnya Gorontalo. Kemudian nelayan kita yang dari Sulawesi Barat. Itu di Donggala itu kan dominan Sulawesi Barat. Nelayan kita bukan petarung. Nelayan kita itu adalah bagaimana melihat cuaca yang baik melaut. Kalau cuaca kurang buruk, kurang bagus, cuma angin sedikit kurang. Kayak Pak Pandu, ya kan? Misalnya campur atau apa ke kebun atau pedagang. Itu termasuk sama saya dengan keluarga yang begitu. Di dominan itu di Togean itu betul ada nelayan, tapi nelayan bukan nelayan yang kapal 20, 30 ton, 40, 50 sampai 100 ton enggak. Yang punya itu yang punya nyali itu adalah orang-orang Gorontalo, orang-orang dari Ambon, orang-orang dari Halmahera, ya kan? Orang-orang yang dari misalnya mereka punya pertarungan. Kalau kita ada, tapi tidak dominan. Nah, kira-kira seperti itu. Orang Sangir itu punya. Jadi, kami juga memaklumi, makanya kami di Dinas Kelautan Provinsi itu memaklumi, Pak. Kalau seperti begini, kita bicarakan dengan pemerintah kota. Kira-kira bagaimana pola seperti ini? Kalau pembinaan dan sebagainya. Nah, berkaitan itu semua, nanti Pak Rida Saleh lanjutkan, maksudnya yang tambah, bahkan sempurnakan. Kan kita bingung, ada ikan memasarkan di mana? Atau harganya murah, diambil oleh pihak ketiga atau pulau, tidak bisa langsung ke pasar. Mungkin ada, saya sampaikan bahwa sudah ada namanya startup, sudah ada
penjualan ikan secara online. Ada yang disebut dengan fish on. Saya tidak tahu apakah fish on ini sudah bersosialisasi di Kota Palu atau belum. Sudah bersosialisasi di masyarakat atau di himpunan nelayan Sulawesi Tengah atau belum. Aja bagus. Baru kemudian kita komitmen. Makanya kita kalau sudah bicara dengan pihak lain, kita harus komit. Komitnya di mana kita bisa siapkan produksinya. Kalau kita tidak bisa siapkan produksinya, yakin saja orang itu tidak mau bekerja sama dengan kita, karena tidak pasti nilai produksinya jumlah produksinya ke depan yang bisa kita lihat. Makanya yang paling utama itu minta data daripada teman-teman daripada himpunan nelayan Sulawesi Tengah untuk bisa lihat bagaimana sih kondisi perikanan di Kota Palu ini. Maksudnya di Teluk Palu ini bahkan sampai saya kira itu dulu yang dari saya mohon maaf kalau saya tidak maksimal menyampaikan, karena kita orang ini sudah diatur batasannya pusat sampai di sini, batasannya provinsi kewenangannya di sini, batasannya kabupaten kewenangannya di sini, atau pemerintah kota. Itu pemerintah kota itu banyak perannya di masyarakat, khususnya masyarakatnya yang ada di pertemuan seperti ini. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada hal yang tidak berkenan. Kalau ada juga yang masih dipertanyakan, silakan. Nanti kami kalau kami bisa jawab, kami jawab. Kalau tidak, kami tunda jawabannya, nanti kami jawab secara tertulis ataupun. Terima kasih. Allahumma shalli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak. Ada beberapa poin tadi yang cukup menarik dari Bapak Lintas dan mencoba memberikan satu kesempatan kepada kita terkait dengan peningkatan kompetensi untuk produksi bandeng bebas duri. Nah, hal-hal yang lain adalah terkait dengan Kecamatan Palu memang tidak sepenuhnya kewenangan dari dinas. Semua usulan izin itu lewat dinas lewat pengelolaan keuangan. Saya kira kita lanjut ke oke siap. Ya, minta izin ini Pak Kadis. Silakan. Tidak, ya. Mas Arif. Saya pikir di WA tadi saya yang bukan. Iya. Iya. Kasih Pak. Jadi saya ingin pada poin saya Pak. Memang kalau dilihat dalam nomenklatur regulasi, memang kompartemen depan birokrasi kita memang ada otonomi dengan ada desentralisasi. Cuma kebanyakan perilaku yang ada di daerah yang ada ibu kota provinsinya dan ada ibu kota, ada kota di otonomi daerahnya dan ada teluknya kayak Kendari, ya. Justru ini kalau lebih spesifik kayak Palembang. Justru ibu kota Palembang itu sungai Musi. Ada terobosan dan bisa kita yang bisa sampai. Karena gini Pak, laut ini tidak dilihat hanya segmentasi di era sekarang hanya nangkap ikan. Ada unsur kepariwisataan di situ. Ada unsur daripada tapi kiri. Kita ini kan sangat tinggal di Palu. Cuma saya 15 tahun terakhir ini kalau kita dari Uluwatu Sampung tuh dengan JP ini Pak. Dan kalau mau lihat tengah-tengah malam Pak, saya masih dengan Pak Rido waktu di Wali itu. Kalau tengah malam itu biasa orang buat justru penjual-penjual asongan malam itu, makanan itu buahnya di jembatan Palu itu Pak. Jadi memang tempat sampah yang itu Palu. Efek daripada itu kita melihat memang harus ada inovasi Pak, tawaran saya. Bahwa kemudian lewat himpunan nelayan Sulawesi Tengah, Teluk Palu bisa nggak kalau rame-rame ada terobosan terakhir ini. Kita merumuskan satu skema tentang bagaimana Teluk Palu ini menjadi nelayan yang tadinya secara sosial ekonomi mereka punya kebiasaan nangkap ikan, juga peningkatan ekonominya lewat kreativitas misalnya melahirkan misalnya alternatif kepariwisataan. Ini kan kalau kita berada di beberapa daerah, misalnya macam di Sungai Musi atau di Kendari, itu kan ada yang namanya sisa tol kali itu mereka poles jadi gagal, mungkin
dari dinas koperasi bisa bantu untuk istri-istri nelayan itu buat kafe terapung gitu. Yang lintasan antara Waktu Sampo Buluri dengan tadi nelayan sini misalnya. Ini kalau dikemas secara bagus, karena kalau kita lihat Pak, bisnis pariwisata di pesisir laut ini Pak, justru yang muncul kan hotel-hotel semua. Pasca gempa cuma karena gedungnya saja yang hancur, juga tetap eksis ya Pak. Nah indah sekali kan sebenarnya kalau kita mengkolaborasi dengan niat bahwa saya nggak tahu nanti tenaga mungkin ya teman-teman ya bisa memutuskan itu kepada Pak Gu untuk bagaimana menerobos yang tadi bilang Pak Kadis terbatas kewenangannya di provinsi yang juga ini adalah dominan versinya dari kota. Saya pikir kalau laut menjadi urusan bersama antara pemerintahan kota dengan pemerintah provinsi. Bukan kewenangan kota, ini masih masyarakatnya. Iya masyarakat Pak. Bukan perairannya. Kepada core bisnisnya maksud saya Pak, bukan. Nah minta izin tadi, sebenarnya DPR tadi mau datang ke DPR, tiba-tiba istrinya masuk rumah sakit. Dia mau menjadi tampungan. Kemarin saya dengan ketua Himpunan Nelayan mengundang dan buat pansusnya. Memang kita mau buat pansusnya dari masukan daripada bapak-bapak dari dinas provinsi untuk dirumuskan, untuk diimplementasikan ke pihak provinsi. Ini kalau cuma kota yang urus tidak akan selesai. Sama hutang dengan rumah bencana. Harus rame-rame kita urusin itu. Sepakat tidak Pak? Itu seperti itu. Terima kasih Pak. Belum Pak, saya sedikit ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, pemerintah Kota Palu itu sementara ada mendesain pengelolaan Teluk Palu juga. Ada. Saya sempat diundang, tapi saya lupa itu konsepnya. Saya tidak tahu. Bukan, tidak ada. Dia punya ada konsepnya Pak. Ada ruangnya, ada. Tapi nanti ditanya, saya mohon maaf ya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih Pak Ida. Berharap Bapak kelompok nelayan yang bergabung baik itu di Institusi Kalite, kemudian Lere, mendukung saya punya kegiatan kemarin Pak. Kasih sewa dari perahu, salah satu untuk lomba mancing kemarin yang kita laksanakan. Yakin sudah berperan semua dan juga hadir juga semuanya bapak-bapak. Yakin semua, saya yakin bahwa itu semuanya adalah partisipasi dari bapak-bapak semua. Insya Allah kalau ke depan lagi saya kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, dengan PHRI dan sebagainya kita laksanakan di semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati oleh Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Bidang Koperasi, Pak Agus, pengacara rakyat, Pokja, Ketua Pokja Perikanan dan teman-teman semuanya, moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah mengundang saya hadir di tempat yang berbahagia ini dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi semuanya. Ada 3 hal yang mau saya ingin sampaikan dalam rangka mendukung upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Koperasi dan UMKM. Yang pertama, bahwa memang masyarakat nelayan Palu ini ya bisa disebut sebagai nelayan transisi. Jadi kalau kita lihat presentasi nelayannya itu semakin lama semakin turun, tidak semakin besar. Ya. Saya dulu pernah bekerja di sini membela sedikit nelayan Teluk Palu. Jadi satu Teluk Palu ini saya tahu persis karakteristik ini bisa disebut sebagai geopolitik dari Teluk Palu ini. Ini yang pertama begitu Pak. Jadi nelayan di Teluk Palu ini tidak besar, meningkat itu mungkin karena pengaruh lautnya Pak. Ini ya.
karena aktivitas di Gunung Palu ini sudah banyak sekali yang ya kita duga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan di Gunung Palu. Jadi itu yang menyebabkan sedia. Yang kedua, pengaruh kota, pertumbuhan kota ini menyebabkan banyak nelayan itu beralih fungsi. Apa namanya, pekerjaannya berubah. Coba kalau Bapak dulu tahun 2000 berapa kita dulu kalau saya di Buluni Batu Sampo itu, ya itu sekarang sudah bisa dihitung jari itu nelayannya. Ya, sekarang betul. Jadi Batu Sampo, Buluri, ya, kurang Tipo itu nelayan banyak sekali. Tapi sekarang di Buluri sisa mungkin sisa 2% dari nelayan. Di Batu Sampo mungkin sisa 1% nelayan, karena beralih semuanya. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu sekalian, khususnya nelayan yang ada. Kalau di Besusu, sisa berapa banyak sebenarnya? Kita mungkin perlu jujur mengatakan sisa berapa banyak nelayan di Besusu itu yang betul-betul menjadi ini apa namanya mengambil ikan, dan ikan di lautnya itu sampai di mana sebenarnya? Kalau dulu, setahu saya nelayan Gunung Palu itu tidak ada sampai lewat mulut teluk ini. Kenapa? Karena alat tangkapnya itu kecil semua. Pemerintah hanya membantu perahu kecil, tambah mesin apa itu Pak Arief? Tapi yang nggak bisa. Jadi dipaksakan pun bagaimana dia nggak bisa itu mengembangkan ekonominya secara progresif apapun itu. Kalau hanya cutting dengan perahu begitu ya sudah, satu hari mungkin 5 kilo ikan tambah, ya nggak bisa. Itu juga harus kita objektif melihat itu. Tadi akan disampaikan oleh Pak. Jadi ini satu problem yang perlu kita cari solusinya. Harus kita cari solusinya. Tidak bisa cuma dicari. Karena tadi Pak Agus bilang potensi Teluk Palu itu tidak hanya ikan. Tapi ada potensi lain. Jangan hanya orang lain yang memanfaatkan potensi itu. Nah ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kota, khususnya kota. Jadi tadi Pak Arief sudah menyampaikan dalam koperasi, saya juga sudah menyampaikan. Tugas kami di provinsi ini hanya mensupport Pak. Jadi kalau ada masalah di kota yang berkaitan dengan regulasi kota, kami akan mensupport, mengkomunikasikan, mendorong untuk membantu dan mencari. Nah, sekarang sudah ada yang konkret yang Pak Arief sampaikan. Apa namanya? Itu tadi Pak Arief apa namanya? Pelatihan untuk yang jago duri. Mungkin Pak Arief tahu bisa, kalau misalnya pelatihan mencakup duri itu bisa diganti dengan pelatihan bahasa apa gitu. Kalau mungkin itu kan sesuai dengan situasi, kalau mungkin, tapi kalau tidak, ya mungkin bisa mendorong apa kegiatan ibu-ibu atau koperasi. Yang terakhir ini memang perlu dibicarakan serius. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan ya, bahwa pemerintah kota itu sudah melakukan penataan apa namanya Teluk Palu ini. Tapi saya nggak tahu karena Teluk Palu ini terdiri dari 2, kota dan kabupaten. Jadi pembicaraan Teluk Palu itu ada 2. Karena dengan 2 itu provinsi sana memungkinkan untuk melakukan intervensi terhadap penataan Teluk Palu. Karena ini 2 kabupaten. Gitu. Nah, jadi ini mungkin ada peluang untuk kita bisa mengintervensi, memberikan masukan dan pengetahuan melakukan itu. Hal yang terakhir yang saya sampaikan, kalau saya lihat ya, nanti coba kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Cuma problem kita di Teluk Palu ini satu, apa namanya, areal usaha apa namanya ini, karena kalau saya mendata tahun lalu saya mendata setelah tsunami ya, itu sudah mulai aktif lagi, tapi aktifnya nelayan itu sudah tidak lagi ke laut, tapi sudah berdagang, mengganti aktivitasnya dengan dagang lagi. Nah ini juga mungkin kita akan berikan masukan kepada pemerintah Kota Palu agar mereka itu lebih kritis,
Koperasi bahari itu sekarang usaha koperasi bahari yang dikembangkan di koperasinya apa Bu sekarang ini? Yang ada hubungan dengan pelaut apa nih, nelayan ikan ada. Abon ikan, abon Abon ikan. sama kayak sepatu ya, mesin abon ikan itu. Tuh misalnya Pak Kadis. Saya langsung Kan normal. Bukan. jadi kamu ya itu dia jadi sekarang nah, kalau hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, koperasi dan kelautan dan perikanan bisa langsung bermohon ke dinas kelautan karena begini, kalau dinas kelautan dan perikanan provinsi perhatian terhadap kelautan dan perikanan itu hampir 100%. Berbeda dengan dinas, saya nggak tahu di kota dinas kelautan kelautan perikanan Tidak ada. kota tidak ada, Ada perikanan, cuma bidangnya ada bidang membidangi perikanan. bukan di kota. Iya, Nah, tapi mungkin perhatiannya tidak lagi 100% kepada ini, karena lebih mungkin biasa yang lain. Nah, jadi yang mungkin bisa kalau hal-hal yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, saya menyarankan banyak berkonsultasi ya, kepada perikanan provinsi, karena perikanan provinsi itu memang konsentrasi mereka lebih banyak, hampir 100%, sudah 100% lah. Itu memang konsentrasinya pada pengembangan apa namanya kelautan dan perikanan, jadi budidaya perikanan, tangkap, macam-macam. Jadi dia di sini. Sementara kota karena mungkin pengaruh pembangunan dan macam-macam tidak jadi tentunya mungkin itu berpengaruh. Jadi tadi kita sudah bisa dengar dari Pak Arif ya. Jadi Pak Arif bilang kalau ada itu tolong berkomentar. Nanti kalau kita mengawal maksudnya kita akan mengingatkan terus Pak Arif itu. Ya, saya kira begitu bagus ya. Jadi tugas kami di kantor gubernur itu membantu mempercepat, mengkomunikasikan, mengingatkan agar masalah-masalah seperti ini bisa cepat diselesaikan. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak. Ya, ada beberapa catatan untuk diskusi ini. Saya kira nelayan Talisin Pak, nelayan Teluk Palu itu batas 3 GT itu bisa dia kelola. Yang mereka bisa gunakan sampai ke kalau nelayan Talisin di Susu ini Pak, sampai ke Pasoso. Sekarang ini mereka Pak dapat biasa pinjam kapal udah punya kapal yang kurang 3 meter. Itu bisa sampai ke pas. Kalau nelayan kita di Bonjoge, di Wana itu bahkan dia sampai ke Sojo. Lewat lagi Pak, dia berangkat ke Kalimantan. Dari tuna sampai ke Gorontalo. Tinggal kalau memang lebih banyak memang one day fishing. Berangkat malam pulang pagi. Cuma Kalau di sini subuh pulang jam 9 pulang. Iya, Tapi menarik tadi Pak Kadis bilang lomba perikanan apa lomba mancing itu harus dihidupkan. ya. Cuma kalau mereka kalau dari segi pendapatan Pak, itu lebih banyak untuk yang 3 meter mereka dapatkan Ya. daripada nelayan yang menggunakan kecimpung itu. Jadi hanya saran saya ke depan untuk program pengadaan perahu atau kapal boleh yang Ada data sekarang nelayan yang aktif ikan di Teluk Palu itu berapa? kalau untuk tali sini 138, meninggal satu sisa 137. Di Desusu itu Pak ada 60. 60 orang. Aktif. Iya, ada perahu. Pagi mereka, kemudian sore itu ibu-ibunya yang buka kafe di mulai dari pertigaan Cukmutia sampai ke Tukula itu Kalau sekarang yang ditangkap di Teluk Palu itu ikan apa yang biasanya ditangkap? Apa ya? Katomo. rumah dengan
Mungkin pasar berapa besar, di mana berapa besar? Paling tinggi Pak pendapatan itu 200. Jadi kami jawab Pak. Iya, Pak. Mereka ada program diskon juga Pak. Terima kasih atas penyampaian dari Pak Kadis. Sebenarnya kami tidak mengetahui dari mana prosedur yang dilaksanakan yang kita lalui karena kami punya keterbatasan SDM Pak. Selanjutnya terhadap kurang ini banyak tamatan SMP. Dan negara terlalu banyak aturannya juga Pak. Saking emosi dan kita Pak sudah 3 tahun. Ya, artinya sentuhan dari politik fiskal. Jadi yang kita sampaikan di sini ada beberapa SMA yang punya peran besar di Palu. Itu dari Kiara Pak. Dari Kiara itu punya program itu Kiara. Namanya dari Kiara. Oh, iya. Ya. Terus home fish. Rumah ikan. Kemarin kan ada rumah ikan yang dibuat dari beton. Yang dibangun daerah mana saja tahun kemarin. Tapi kali kita yang memanfaatkan limbah. Limbah dari bahan-bahan bekas maupun mobil. Kita lakukan ke Laut. laut. Oh, rompong tuh rompong. Ya. Rompong itu rompong. Ya. Rompong dasar Pak, rompong dasar Dia ini. di dalam, dia pakai tripod di dalam. Kalau ini, kalau konsepnya, kalau perikanan punya pakai tripod, pakai batu, Ya, kalau ini semen. Kalau ini pakai sampah maksudnya itu, barang-barang bekas misalnya Oh, besi besi, ya. tua, segala macam, yang di luar motor. atau- itu apa disebut apa dia Pak? Rompong juga. Tidak, macam-macam. Ada yang dibilang rumpon, ada yang dibilang rumah ikan. Oh, Ya, saya lanjut. Lanjut Pak. lanjut Pak. Nah, jadi itu beberapa dari Kiara. Terus penanaman mangrove, jenis mangrove, pohon ketapang untuk kondisi orang dulu, dibilang. Terus yang kami sampaikan di sini, yang perlu diketahui bahwa artinya di 17 kelurahan yang di posisi pantai itu cara tangkapnya beda-beda Ya. dan armadanya pasti beda-beda. Terus terang Pak Kadis sampaikan tadi nelayan di Pulau Palu itu jarang kayak nelayan di sana di Pulau Palu. Ya. Tapi mari kita lihat di wilayah bagaimana itu nelayan Kadis yang sampai di nelayan naik perahu. Bagaimana nelayan Kadis itu sampai di Pulau di Putung di Pangkasinan. Bagaimana nelayan Kadis itu sampai berminggu-minggu sampai terbantu dan terbalik di Pulau Masusun. Artinya di sini saya bukan ini payah. Artinya pemerintah sudah boleh memberikan bukti fisik, tapi pemerintah pertanyakan Pak, sudah benar ini kawan yang tadi ya. Makanya di tadi sini 137 nelayan itu terdiri dari 3 kategori. Nelayan penuh, nelayan musiman dan nelayan sambilan. Biasanya nelayan sambilan ini yang lebih aktif daripada nelayan musiman karena saya kerja malam di laut. Ya. Dan perahu di sini Pak, bantuan perahu itu yang kebanyakan dari Kiara. Jadi yang paling banyak membantu di sini adalah Kiara. Nah, mengenai koperasi tadi dari Pak Tali yang bisa dari Korea, dari Polri itu, ya, insya Allah kalau memang belum ada jalan. Jangan tawaran begitu ke Indonesia. Kalau memang untuk nelayan kali saya perbuatan dari pemerintahan operasi dengan perasaan itu lagi, jangan nelayan kali saya berarti dia harus mandiri nelayan sampai berapa tahun ke depan. Tetapi di sini juga kami kan sebagai warga masyarakat yang bermanfaat dan dilindungi. Jadi siapa lagi yang melindungi kami kalau bukan bapak-bapak yang dulu yang membuat dan Siap. melindungi. Ya. Bagus. Terima kasih barangkali